Di sini kenapa sih Pak retorika itu dakwah itu perlu retorika gitu Pak? Ya, memang sebelum ke sana kita membahas dulu tentang pengertian dakwah ya. Dakwah itu apa ya? Agar kita bisa memahami dakwah secara komprehensif gitu ya. Tidak secara parsial atau setengah-setengah ya. Karena bicara retorika dakwah itu bagian kecil daripada dakwah itu sendiri. Jadi mungkin ini agak sedikit panjang ya sejarahnya. Mungkin tadi saya sudah cerita sama Dini bahwasanya kita kembali mengulang yang tadi saya sampaikan berkaitan dengan jadwal eksistensi BEM Islam Labudha. Di situ tertulis apa? Copywriting keterampilan atau pengetahuan gitu ya. Nah, ini sebelum lahirnya ilmu dakwah itu juga terjadi perdebatan di kalangan para pakar itu ya. Pertama yang saya ingat pada waktu itu adalah Profesor Dr. Harun Nasution yang tahun di atas mungkin tahun berapa ya? Tahun 80-an ya. Tahun 80-an kayak gitu. Itu terjadi perdebatan dakwah itu keterampilan atau pengetahuan. Itu keterampilan atau pengetahuan. Keterampilan ya. Nah, menurut pendapat daripada Profesor Harun Nasution, dia berpendapat bahwa dakwah itu adalah keterampilan. Nah, karena dia melihatnya dari satu sisi yaitu ceramah. Padahal dakwah itu tidak sebatas itu. Maka lahirlah kemudian yang disebut dengan ilmu dakwah. Makanya di Fakultas Usuluddin itu dakwah itu tadinya menjadi satu jurusan ya. Kalau di jurusan yang paling menonjol pada waktu itu di Fakultas Usuluddin itu jurusan tafsir hadis ya. Tafsir hadis dan jurusan dakwah. Namun pada akhirnya dakwah menjadi fakultas tersendiri. Yaitu artinya dakwah itu menjadi ilmu ya. Menjadi ilmu. Bukan hanya sekedar keterampilan berretorika gitu. Keterampilan dalam menyampaikan pesan-pesan ajaran Islam. Tidak sebatas itu. Jadi pada perkembangan selanjutnya dakwah itu meminjam ilmu komunikasi. Nah ini ya. Ya, tadi saya katakan bicara komunikasi maka di situ ada komunikan, ada audien, ada message ya, message itu pesan. Ada apa lagi? Ya saya kira itu hal penting dalam komunikasi. Terus materi ya tadi sudah saya sampaikan. Nah, bagaimana dengan dakwah? Dakwah itu terdiri dari 5 unsur. Ya, unsur yang pertama adalah dai, yaitu orang yang mengajak kepada kebaikan. Kemudian mad'u, kemudian pesan ya, atau materi yang disampaikan, ya materi yang akan disampaikan pesan itu. Kemudian yang keempat adalah metode. Nah ya, metode dakwah yang bagaimana yang akan mau digunakan untuk menyampaikan pesan tadi. Yang kelima adalah media. Jadi saya kira unsur-unsur penting di dalam dakwah. Nah, terkait dengan retorika, maka dakwah yang disampaikan di sini menggunakan retorika terkait dengan terutama dalam hal
unsur dakwah, metode dakwah itu nanti. Jadi begini ya, di dalam Al-Quran itu dikatakan di dalam surat An-Nahl ayat 125. Di sana disebut ya, Allah berfirman, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wa mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan." Gitu ya. Ud'u, ajaklah kepada ke jalan Tuhanmu dengan jalan bil hikmah, gitu ya. Dengan hikmah, ini pengertiannya panjang kalau kita mau itu. Bil hikmah itu artinya dengan bahasa sederhananya itu dengan bijaksana, gitu. Bijaksana. Kemudian mau'izatul hasanah, dengan mau'idah hasanah, dengan nasihat-nasihat yang baik. Dan yang ketiga adalah dengan diskusi, wajadilhum billati hiya ahsan. Ini saya kira masuk kepada inti dari pertanyaan tadi ya. Jadi agar kita bisa bisa menasihati orang, agar kita bisa mengajak dengan bijaksana, nah gitu, agar kita bisa menyampaikan argumentasi kebenaran itu menggunakan retorika, gitu ya. Jadi retorika makanya di sini perlu sampai kepada pengertian retorika itu apa, kan?